Bacaan diambil dari Injil Matius 17 ayat 14 sampai dengan 20. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras, Yesus menegur roh jahat itu. Lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, bacaan Injil hari ini berkisah tentang mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus. Yesus kali ini memulihkan seorang anak yang menderita sakit ayan atau epilepsi, setelah sebelumnya murid-muridnya berusaha melakukan itu, namun mengalami kegagalan. Peristiwa ini terjadi sesudah peristiwa transfigurasi, yang mana Yesus dimuliakan di atas gunung. Tampak dalam wajahnya yang bercahaya seperti matahari, dan jubahnya yang menjadi putih berkilauan. Terciptalah kontras di antara kedua peristiwa itu, yaitu antara kerajaan Allah dan kerajaan duniawi. Kerajaan Allah penuh dengan kemuliaan dan semarak, sebab Allah berkuasa sepenuhnya dan kuasa-kuasa kejahatan tidak mendapatkan tempat sama sekali di situ. Berbeda dengan itu, setan dan roh jahat merongrong hidup manusia di kerajaan duniawi, sehingga kehidupan di sini diwarnai oleh duka cita dan penderitaan. Contohnya yang dialami oleh anak yang menderita sakit ayan ini. Serangan setan membuatnya tidak berdaya, dan ia selalu didorong untuk mencelakakan dirinya sendiri. Iman kita mungkin hanya kecil saja, hanya sebesar biji sesawi, namun itu sudah cukup. Asal dirawat dengan baik, iman sekecil apapun memiliki daya dan kuasa yang sungguh luar biasa. Ketika badai kehidupan melanda dalam rupa bencana, musibah, dan penyakit, orang yang beriman akan tetap tegar sehingga akan mampu melaluinya. Bahkan belajar banyak dari peristiwa-peristiwa yang menyedihkan itu. Sebaliknya, orang yang tidak beriman menanggung semuanya itu dengan penuh keluh kesah, cepat mengeluh, menyerah, lalu akhirnya kalah. Marilah kita merawat iman kita baik-baik, menjaganya, dan mengusahakannya agar tumbuh berkembang dengan subur. Iman adalah anugerah dari Tuhan yang sangat perlu kita syukuri. Semoga dengan itu kita akan merasakan hidup yang terberkati. Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa Maha Pengasih, ajarilah kami menaruh cinta kasih dan hormat kepadamu. Semoga kami ikut terhitung dalam umat-Mu, karena berbelas kasih terhadap sesama. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa,
bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.